warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan presentasi mengenai pendapatan BLU dan hibah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Dari kelompok 4 ada Diva Apriliana Nada absen 13, ada Dionisius Kesatria Yudhistira absen 14, ada Dwiki Arif Maulana absen 15, dan yang terakhir ada Diah Bekti Saleh absen 16. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, kita akan bahas tentang akuntansi pendapatan dan hibah BLU. Nah, nanti di sini akan terbagi menjadi beberapa subbab materi yang terpisah, yaitu yang pertama ada akuntansi pendapatan BIPA BLU rupiah murni, yang kedua ada akuntansi pendapatan BIPA PNBP, dan yang ketiga ada akuntansi pendapatan hibah. Di sini pendapatan badan layanan umum itu adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan badan layanan umum ini merupakan kelompok pendapatan negara bukan pajak. Dan di sini nanti akan ada pembagian jenis pendapatan dengan pengakuan dan pengukuran yang masing-masing berbeda. Yang pertama itu ada pendapatan dari alokasi APBN di rupiah murni. Itu nanti diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SP2D belanja yang berasal dari pagu dipa rupiah murni dan diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM atau SP2D belanja yang berasal dari pagu dipa rupiah murni. Yang kedua ada pendapatan umum PNBP yang disetor ke rekening umum kas negara dipa rupiah murni. Diakui pada saat penerimaan masuk ke RKUN sesuai dokumen sumber setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan, dan diukur sebesar nilai realisasi pendapatan bukan pajak sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas negara atau dokumen yang dipersamakan. Yang ketiga ada pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat atau DIPA PNBP. Diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan BLU atau yang dipersamakan dan atau diakui pada saat realisasi pendapatan BLU secara hak telah diterima oleh BLU tanpa didahului adanya penagihan, dan diukur sebesar nilai pendapatan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU atau yang dipersamakan. Yang keempat ada pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat. Diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SP2D belanja yang berasal dari pagu dipa rupiah murni dan diukur sebesar nilai hibah yang diterima oleh BLU sesuai dengan dokumen penerimaan hibah bentuk uang atau yang dipersamakan. Dan yang terakhir ada pendapatan hibah bentuk barang dan jasa. Diakui pada saat berita acara serah terima sesuai dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen yang dipersamakan. Diukur dari dokumen berita acara serah terima hibah barang tersebut atau dokumen yang dipersamakan. Penyajian pendapatan BLU yang pertama ada pendapatan dari alokasi APBN di rupiah murni. Di basis kasnya tidak ada, di akrualnya pendapatan dari alokasi APBN dalam pos pendapatan operasional dokumen sumber SP2D yang berasal dari pagu dipa RM. Lalu ada pendapatan umum PNBP ke kas negara. Basis kasnya PNBP dalam pos PNBP lainnya, dan basis akrualnya PNBP lainnya dalam pos pendapatan LO. Dokumen sumber SSBP atau dokumen sumber yang dipersamakan. Lalu ada pendapatan dari pelayanan BLU yang sumbernya dari
masyarakat atau pemerintah kerjasama lainnya yang telah disahkan IPA PNBP. Basis kasnya pendapatan BLU dalam pos PNBP lainnya dalam LRA dan kasnya PNBP lainnya dalam pos pendapatan operasional. Lalu ada pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat. Basis kasnya ada pendapatan BLU dalam pos PNBP lainnya dan basis akrualnya PNBP lainnya dalam pos pendapatan operasional. Lalu ada pendapatan hibah bentuk barang dan jasa dari masyarakat. Basis kasnya tidak ada, basis akrualnya PNBP lainnya dalam pos pendapatan operasional. Lalu ada pendapatan BLU secara transaksional kas yang belum dilakukan pengesahan transaksinya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan. Basis kasnya dalam LAK disajikan dalam aktivitas operasi dan akrualnya pendapatan BLU dalam pos PNBP lainnya LU. Dokumen sumber sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU. Lalu ada pendapatan BLU secara transaksional non-kas pada periode pelaporan semester dan tahunan. Basis kasnya pendapatan BLU dalam pos PNBP LRA. Lalu akrualnya pendapatan BLU dalam pos PNBP lainnya LO dan sebagai piutang BLU dalam pos piutang PNBP neraca. Lalu yang terakhir ada pendapatan terhubungan dengan perhitungan akuntansi, misal pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi dan pendapatan pelepasan aset pada di basis akrual pos kegiatan non operasional. Mengenai jurnal pendapatan BLU, yang pertama yaitu pendapatan di rupiah murni, yaitu pendapatan dari alokasi APBN. Maka saat SPM kita akan menjurnal beban pada belanja atau transfer yang masih harus dibayar. Lalu ketika SP2D terbit akan dijurnal belanja atau transfer yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Lalu di buku besar kasnya belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Serta membuat jurnal kolorari atau pengesahan, yaitu ditagihkan ke entitas lain pada pendapatan alokasi APBN. Lalu ketika ada pendapatan umum PNBP yang disetor ke kas negara, saat realisasinya akan dibuat jurnal, diterima dari entitas lain pada PNBP, lalu di buku besar kasnya akan dijurnal, diterima dari entitas lain PNBP, lalu jurnal korolari atau pengesahannya dibuat penyetoran PNBP oleh BLU kas negara pada diterima dari entitas lain. Lalu ketika ada pendapatan dari DIPA PNBP, maka saat realisasi akan dijurnal kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan BLU. Lalu di buku besar kasnya akan dijurnal utang kepada kas BLU pada pendapatan BLU, serta kolorari pada buku besar akrual dan kas, yaitu kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Lalu terkait pengembalian pendapatan tahun anggaran berjalan, saat realisasinya akan kita jurnal pendapatan BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan, lalu di buku besar kasnya pendapatan BLU pada
utang kepada kas BLU, lalu jurnal keluaran pada akrual dan kasnya, kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU. Sedangkan ketika pengembalian pendapatan dari tahun yang lalu akan di jurnal pengembalian pendapatan BLU TAYL pada kas dan bank BLU yang belum disahkan, lalu di buku besar kasnya pengembalian pendapatan BLU TAYL pada utang kepada kas BLU, lalu jurnal keluarannya akan dibuat kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU. Lalu, jika terjadi penyesuaian pada pendapatan yang belum disahkan hingga tanggal pelaporan, maka dibuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun, yaitu kas dan bank BLU yang belum disahkan pada PNBP BLU di buku besar akrual. Dua, akuntansi hibah BLU. Hibah adalah transaksi penerimaan BLU dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari entitas lain, bersifat tidak wajib untuk menyerahkan prestasi, barang atau jasa, dan tidak terus-menerus. Atau transaksi pengeluaran BLU dalam bentuk barang kepada entitas lain, bersifat tidak wajib untuk memperoleh penggantian atau prestasi, barang atau jasa, dan tidak terus-menerus. Jenis-jenis hibah. 1 adalah pendapatan hibah BLU, terdiri dari hibah uang atau barang atau penjasa dari entitas lain di luar entitas pemerintah pusat, antara lain perusahaan negara atau perusahaan daerah, masyarakat, perseorangan atau kelompok, dan atau organisasi kemasyarakatan. 2. Pengeluaran hibah BLU. Bentuk barang, transaksi pemindah tanganan BMN berupa persediaan aset tetap lainnya, dan atau aset tidak berwujud yang diserahkan kepada entitas lain di luar entitas pemerintah pusat, antara lain perusahaan negara ataupun perusahaan daerah, masyarakat perseorangan maupun kelompok dan atau organisasi pemasyarakatan. Sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan, penggunaan, dan atau pemindah tanganan barang milik negara.
Apakah hibah BLU perlu disahkan? Perlu disahkan ketika untuk pendapatan hibah bentuk uang dengan memperhatikan nilai pengesahan uang dengan asas bruto. Jika terdapat pengembalian kas atas pendapatan hibah BLU bentuk uang, pengesahan pendapatan hibah BLU juga dilakukan pengesahan pengembalian pendapatan hibah BLU dokumen pengajuan pengesahan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU SP3B BLU dengan mekanisme mengikuti pengesahan pendapatan dan belanja. Tidak perlu untuk disahkan pendapatan hibah BLU bentuk barang ataupun jasa karena non-kas, cukup penyesuaian saja. Pengeluaran hibah BLU bentuk barang tidak dilakukan pengesahan. Belanja melalui pengesahan SP3B atau SP2B BLU melakukan pencatatan pemindah tanganan BMN sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan, penggunaan dan atau pemindah tanganan BMN. Berikut adalah akun-akun untuk transaksi pendapatan ataupun pengeluaran hibah. Hibah yang biasa diterima di sisi debit antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, software, hak cipta, royalti, dan paten, serta aset tak berwujud lainnya. Pendapatan hibah
yang biasa diterima di sisi kredit, antara lain pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan, uang, pendapatan hibah terikat dalam negeri lembaga atau usaha, uang, pendapatan hibah terikat dalam negeri Pemda uang, pendapatan hibah terikat luar negeri perorangan uang, pendapatan hibah terikat luar negeri lembaga atau badan uang, pendapatan hibah terikat lembaga luar negeri negara uang, pendapatan hibah terikat lainnya uang, pendapatan hibah terikat, maksudnya pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri perorangan, serta pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri lembaga atau badan usaha uang, dan pendapatan hibah tak terikat dalam negeri Pemda uang. Selanjutnya ada penyesuaian hibah barang pada saat berita acara serah terima. Jurnalnya hanya terjadi pada buku besar akrual, yaitu nama aset pada pendapatan hibah BLU barang atau jasa. Selanjutnya ada pengeluaran hibah barang yang terjadi pada saat berita acara serah terima. Jurnalnya hanya dilakukan di buku besar akrual. Jurnalnya adalah kerugian pelepasan aset pada nama aset yang diberikan atau diserahkan. Selain itu, tidak lupa juga kita menjurnal akumulasi penyusutan ataupun amortisasi aset yang kita serahkan pada kerugian pelepasan aset.
Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, penerimaan PNBP umum berupa pendapatan pemanfaatan BMN yang telah disetor ke kas negara sebesar 15 juta. Lalu yang kedua, menerima hibah berupa uang dari perorangan yang disahkan sesuai dengan SP3B atau SP2B BLU sebesar 17.500.000. Maka kita jurnal. Yang soal pertama, jurnal pendapatan yang telah disetor ke RKUN, yaitu diterima dari entitas lain pada PNBP BLU sebesar 15 juta, lalu di buku besar kasnya akan dijurnal diterima dari entitas lain pada PNBP BLU sebesar 15 juta. Lalu jurnal korolari atau pengesahannya, yaitu penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara pada diterima dari entitas lain sebesar 15 juta. Lalu soal yang kedua, kita buat jurnal saat SP3B atau SP2B BLU terbit, yaitu kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan hibah sebesar 17.500.000. Lalu jurnal korolari atau pengesahannya, yaitu kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan sebesar 17.500.000, dan di jurnal di buku besar kasnya kas dan bank BLU pada pendapatan hibah sebesar 17.500.000.